kita termasuk kan cinta dengan produk dalam negeri ya teman. Perhutani ini juga tidak hanya produk kayu dan non kayu juga. Strategi yang menjadi fokus perhutani dalam mengembangkan bisnis pada tahun 2024 Pak. Rahasia dong. Untuk kerjasama wisata, Membuka iya, lapangan pekerjaan baru, akses edukasi yang posisi seperti ini kan luar biasa. Saya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi ke episode 2 di Bincang-Bincang Perhutani. Halo Sobat Perhutani, oh ya, gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Nggak mungkin nggak sehat. Semoga Sobat Perhutani selalu diberi kesehatan. Amin. Bersama saya lagi Dinda Aditya di podcast di dalam podcast Bincang-Bincang Perhutani di Vocational Podcast Studio. Nah, teman-teman Sobat Perhutani di luar sana, tema kita kali ini yaitu Perhutani on Fire. Dan kita memiliki percakapan yang sangat menarik dalam podcast kali ini. Bersama kita akan membahas keragaman luar biasa dari produk kayu dan non kayu yang dihasilkan oleh perum perhutani yang akan memberikan kita informasi. Boleh kenalan dulu Pak bersama teman-teman Sobat Perhutani. Halo Sobat Perhutani. Halo Pak. Saya Tri Udiono ya, saat ini Bu, sebagai kasih komunikasi perusahaan di divisi regional Jawa Tengah ya ini. Jadi memang tugasnya sebagai corong sebenarnya. Corongnya perhutani di Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas sapaannya kepada Sobat Perhutani. Oh iya Pak, saya dan Sobat Perhutani memiliki beberapa pertanyaan yang menarik mengenai produk kayu dan non kayu dari perum perhutani yang ada di aplikasi Toko Perhutani. Nah, untuk produk kayunya itu Pak, dari berbagai jenis kayu yang dihasilkan oleh perum perhutani, apakah ada salah satu jenis kayu yang memiliki keunggulan atau yang paling diminati oleh masyarakat, yang sering dibeli oleh masyarakat Pak? Dan itu mengapa? Yang sering dibeli masyarakat ini kan yang paling banyak diminati satu jati ya, atau Tectona grandis yang memiliki kualitas satu ya. Kemudian yang kedua sonokling, ini harganya sangat mahal dibandingkan dengan jati, sekarang sangat mahal ini. Lebih mahal karena memang ekspor. Jadi pasaran-pasaran Eropa dan Amerika yang meminati. Kemudian untuk yang ketiga ini mahoni, ada sengon juga, ada gemelina yang untuk produk kertas. Tapi yang paling diminati, yang paling sering di jati yang masih dominan, sama sonokeling ya. Kuatnya satu kualitasnya. Untuk karakter masing-masing dari setiap jenis kayu tuh seperti pinus tadi, sonokeling, terus mahoni, segon, dan gemelina yang memberikan manfaat khusus di berbagai industri itu apa aja Pak? Kalau untuk industri, rata-rata yang untuk industri korek api itu pinus, itu dari industri dari korek api. Kemudian untuk kadang papan cor, dak cor itu kan juga dari pinus ya. Untuk sapu lidi juga bisa, sapu yang di gagang sapu ya, biasanya itu dipakai untuk dari pinus. Kemudian untuk jati itu furniture rata-rata, meskipun pinus juga untuk furniture, jati juga furniture sama. Kemudian untuk sonokling juga sama, itu dari furniture juga, jadi lebih dominan. Karena yang diminati masyarakat itu sebenarnya jati dan sonokling paling dominan. Kemudian mahoni juga termasuk furniture juga, karena memang dia kelas awetnya lebih di bawah jati dan sonokling. Jadi pinus dan mahoni ini karakternya memang kelas awetnya nomor 2-4. Jadi kalau jati ini paling awet satu, jadi dia nomor 1. Jadi memang tiada duanya kalau di sini. Ciri khas dari Indonesia sebenarnya untuk ekspor jati, gitu. Kalau untuk produk non kayunya itu Pak, produk non kayu dari perum perhutani mencakup berbagai sumber seperti getah, pinus, kopal, madu, dan minyak kayu putih. Nah, bagaimana sumber daya ini dimanfaatkan oleh industri sektor lainnya Pak?
Jadi kalau yang sering dimanfaatkan untuk sektor lainnya itu dari getah pinusnya, satu getah pinus itu memang diambil getahnya dengan cara dikuak atau dikuare. Jadi dikuare itu dikuakan ya pakai Iya. alat itu. Alatnya pecok namanya. Itu di rata-rata kita ada di 7 KPH untuk di Jawa Tengah, yaitu Pati, Pekalongan, ya. Pekalongan Barat dan Timur itu di wilayah antara Brebes dan Pekalongan. Kemudian di Banyumas itu di wilayah Majenang itu juga ada. Kemudian di Kedua Selatan itu meliputi Purworejo, Kebumen, ya. Kemudian di Kedua Utara juga ada di wilayah Magelang, Ambarawa juga ada. Kemudian di Pati juga di Muria, itu getah pinusnya dengan disadap itu. Itu juga memberikan dampak luar biasa bagi industri karena dia penghasil dengan destilasi ya. Kemudian menghasilkan gondorkem dan terpentin. Gondorkem sendiri ini menghasilkan produk-produk turunan sebenarnya. Jadi bisa untuk bahan dasar cat, bisa untuk batik, malamnya itu bahannya dari itu, bisa untuk ban, karet ban yang bisa keset itu kan dari gondorkem sebenarnya itu. Kemudian dari tinta Tinta juga ya, Mont Pak? Blanc itu kan juga dari kita sebenarnya, dari produk-produk turunannya. Kemudian terpentin juga bahan pengencernya juga dari terpentin, itu pengencernya juga banyak dipakai ya untuk bahan. Ini bisa untuk bahan bakar sebenarnya, tapi kan karena masih belum familiar harganya cukup mahal nantinya. Jadi Kemudian yang untuk kopal ya, kopal ini juga dari pohon damar. Kopal ini juga sama dengan di deres juga dipakai seperti di kuara juga, cuma kan dia kecil dia. Jadi nggak usah diolah kalau ini, kalau kopal langsung diekspor. langsung diekspor. Iya, jadi ambil langsung Alhamdulillah. diekspor. Kemudian untuk kayu putih, ini diambil dari daunnya. Termasuk ini lokasinya ada beberapa tempat kalau kayu putih ini kita punya pabrik lumayan banyak ini kan, ada pabrik yang untuk perhutani di Gundih, Gerobokan. Oh, Udah pernah Gerobokan. ke sana? Belum pernah. Belum pernah, Saya nanti lihat kapan-kapan aja. main. Klaten kan deket. Tapi nggak tinggal di Nggak Klaten ada. ya. Jadi untuk kayu putih ini posisinya ada di Gundih pabrik kita, kemudian di pabrik swasta juga ada, dari masyarakat juga ada kerjasama di Surakarta, di Wonogiri, di Banyumas, termasuk di Cilacap sebenarnya itu ada, kemudian di Pelawah yang Gerobokan juga, Semarang juga Di ada. Semarang juga ada, Pak. Ada, Di jadi sebelah mana, Pak? di banyak itu di Kedung Jati. Oh, Gedung Jaya. Ya itu juga ada kayu putihnya di sana. Jadi fungsinya memang kita sebagai perusahaan umum tentunya menyediakan bahan baku buat industri-industri menengah sebenarnya, menengah dan kecil. Bisa untuk caplang, kadang juga mengambil dari kita, mungkin kan sebagian dari Pulau Buru. Yang paling Pulau Buru itu di Maluku kan, memang sana itu memang paling besar penyuplainya. Kita itu ya termasuk di Jawa yang dekat. Kita memang spesial lebih tinggi itu di kadar sianolnya lebih panas gitu ini, karena memang lokasinya atau nggak tahu itu kandungan sianolnya lebih tinggi. Namun sekarang banyak dibanjiri produk dari luar juga, itu minyak eukaliptus, itu pesaing-pesaing kita dari Cina sebenarnya itu. Ini membuat harga, ya persaingan harga lah, kita Jadi lebih tetap. lebih murah kan dari Ya, sana. ya. Biar tidak kalah saing. Ya, tadi terus untuk produk lainnya ya tadi masa ekowisata. Iya. Jadi yang bagaimana sumber daya ini dimanfaatkan dalam industri sektor lainnya. Ya, yang bermanfaat ya satu ya tadi dari mulai getah sampai ke damar, getah pinus, getah kayu putih. Memang Daunnya. dimanfaatkan untuk produk-produk olahan lainnya. Dan sisa daunnya bisa untuk bahan bakar sebenarnya kalau kayu putih ini. Bahan bakar sendiri, bahan bakar boiler kita juga dari serasa-serasa yang dibakar ulang, jadi tidak untuk meminimalisir limbah yang ada di sana. Dan sisanya juga udah jadi tanah itu juga untuk pupuk biasanya. Oh, pupuk. Pupuk masyarakat juga sekitar gitu. Selain tenaga kerjanya juga banyak yang terserap di berbagai bidang. Berarti banyak manfaat. Ya, tenaga kerja kita itu juga di tenaga sadap, tenaga petik, tenaga muat, angkutan. Jadi semua mitra dari perhutani kan semua masuk di situ. Jadi angkutan juga ada, pabrik kita juga ada. Jadi ada terserap di industri, terserap di pasar baik produk turunannya maupun di produk yang untuk Pekalongan tadi, yang untuk batik biasanya suka Pekalongan batiknya terkenal Iya, paling murah kan. batik. Solo juga. Iya, soalnya juga. Itu jadi malamnya dari Gondorukum 70%. Ya, baru tahu kan? Gimana, Pak? Baru tahu. Baru tahu. Baru tahu. Kalau untuk produk non kayu tersebut, apakah ada memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan, Pak? Ada. Itu Jadi seperti apa ya, Pak?
Jadi produk kita memang selalu karena memang itu produk dasar ya. Jadi tetap ada kesinambungan karena memang produk dasar itu kan produk yang memang dipakai untuk semua orang. Jadi memang kita sebagai kayak getah tadi kan bisa untuk ban, bisa untuk tinta, bisa untuk apa bahan-bahan dasar sabun. Itu kan bahan dasar kebutuhan pokok masyarakat semua. Kemudian damar juga bisa digunakan untuk kadang kan minyak wangi kita juga dari itu. Kalau nggak itu nggak bisa nempel lama. Ada gontor rukemnya kan, Iya. ada terpentinnya, pengencernya kan itu. Cat kan juga sama, itu dipakai terus oleh masyarakat. Nggak mungkin orang nggak pakai cat. Sabun tadi semua dipakai untuk masyarakat, berkelanjutan semua. Kemudian kayu putih kalau pas saat COVID kemarin laris banget, Laris banget. sampai habis stok semua itu Habis. karena biasa kan termakan manusia apa, untuk mengatasi itu pakainya ini kayu putih. Laris langsung habis stoknya. Tapi kalau saat ini kan masih ada persaingan, jadi masih ada banyak apa, persaingan harga dengan eukaliptus ini posisinya. Tetap masyarakat butuh kita untuk memproduksi itu karena memang banyak yang tergantung juga dari kegiatan itu. Jadi masyarakat juga secara tenaga kerja tadi tetap terlibat terus. Jadi tiap hari ya tetap nyadap. Gitu. Ada yang penghasilannya sampai 2 juta, 3 juta di atas UMR kadang. Oh, dia. Iya, semuanya di atas UMR karena kalau kita lihat sampai tiap store dia tiap 15 hari sekali store-nya. Berarti keren ya, Pak. Iya. Mau jadi penyadap? Iya Pak, dalam pandangan Bapak, apakah penting atau bagus bagi masyarakat untuk beralih menggunakan produk dari perum perhutani, dan apakah keuntungan tertentu yang dapat diperoleh oleh penggunaan eh, yang digunakan oleh masyarakat dari perhutani? Ya, dengan produk tersebut ya, kita termasuk kan cinta dengan produk dalam negeri ya otomatis ya. Jadi satu keberlangsungan apa bisnis di kehutanan ini jadi berjalan dengan baik, jadi laku lah produknya. Jadi itu. Kemudian masyarakat juga tercukupi dengan produk tersebut sehingga masyarakat juga merasa membutuhkan dari produk dari perhutani khususnya kan hampir mayoritas masyarakat Jawa ini kan produk dari kayu semua. Rumahnya kan joglo, limasan. Ini cukup cukup juga cukup. Kalau ganti usuk reng itu pasti banyak yang rusak kan, Iya. pasti diganti dengan produk kayu yang memang bagus lah mutunya. Biar awet gitu. Iya betul betul. Iya Pak, selain itu saya memiliki sedikit pertanyaan lagi Mm-mm. mengenai keberadaan ekowisata di aplikasi Toko Perhutani. Iya. Nah, apa yang membuat aplikasi ekowisata di Toko Perhutani ini unik Pak? Iya. Karena perhutani ini juga tidak hanya produk kayu dan non kayu, juga ada wisata. Ada wisatanya. Wisata, ada apa? Itu termasuk jasa lingkungan ya sebenarnya kan. Kalau dengan wisata ini otomatis hutan akan terjaga dengan baik sebenarnya. Jadi tidak ada penebangan di lokasi itu. Lokasi itu akan terjaga kelestariannya sehingga tidak hanya ekonomi masyarakat sekitar yang terangkat, juga ekonomi global yang masuk. Jadi banyak multi player efeknya dari jasa wisata ini. Karena satu pedagang yang lokalnya juga masuk jalannya juga aksesnya, saya kira semua akan jadi bagus kalau kita wisatanya sudah mulai berkembang dan masyarakat sekitar juga tidak akan merusak alam lagi. Iya. Mereka tidak tergantung sama kayu lagi kan, otomatis akan merawat, mereka menjaga. Jadi otomatis beralih untuk menjaga dengan cara menjadi objek wisata yang memang memberikan dampak yang luar biasa bagi ekonomi masyarakat setempat. Oh iya Pak, kan kalau ada ekowisata itu apakah perhutani menjalankan kolaborasi dengan pihak eksternal lainnya seperti mungkin pemerintah daerah, komunitas lokal, atau pelaku industri pariwisata lainnya, dan untuk mendukung dan mengembangkan ekowisata tersebut Pak? Iya, kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Satu dengan Pemda, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, kemudian Pok Darwis, lingkungan desa. Biasanya kita juga kerjasama dengan masyarakat desa hutan untuk mengelola wisata tersebut. Tanpa mereka kita tidak bisa untuk mengelola, meskipun mengelola tapi tetap kan tidak eksklusif. Tetap kita menjadi dampak kepada masyarakat. Satunya ya tadi dengan kerjasama pengelolaan.
Kerjasama ya, seperti apa aja itu? ya dengan perjanjian kerjasama saling menguntungkan lah jelas. Masyarakat untung gitu. Perhutani juga bisa lestari di situ. Ayo Pak, apakah terdapat informasi atau aktivitas edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga hutan, Pak? Informasinya kita selalu ada di web ya, website juga ada, lewat Instagram juga ada, kita juga Instagramnya juga ada ya, Pak? semua TikTok ada. Saya kira cuma ada di Perhutani lengkap sebenarnya, cuma kan karena memang updatingnya kita memang masih belum maksimal. Jadi tetap kita berusaha dengan untuk memberikan informasi-informasi bahwa kita juga memiliki akun-akun media sosial, juga bisa diakses oleh semua orang. Jadi bisa lihat wisatanya, di mana wisata yang ada apa aja, termasuk di posisi-posisi mana yang bagus. Kayak di wisatanya ada apa aja ya Pak? Banyak loh. Kalau di daerah barat ya, dari barat dulu apa dari Semarang dulu? Dari barat aja. Dari barat dulu ya, ada Guci. Oh, ada Guci. Ada Batu Raden. Itu dari Perhutani. Kemudian di pantai selatan ada Menganti yang terkenal dulu, yang sempat viral kan. Kemudian Menganti, Pantai Logending, termasuk gua-guanya yang ada di sana itu masuk wilayah Perhutani, pantai selatannya itu. Kemudian menginjak di tengah ada di Gunung Prawu, Wonosobo, Kawah Sikidang, kan Perhutani juga. Itu banyak ya. Ya, kemudian mengarah ke sini ke arah utara banyak juga sih. Di mana Pak? Kalau di Semarang ini ada? Ada di sini nanti Jateng Valley, tapi belum jadi. Ini masih baru proses pembangunan. Itu kalau jadi kapan gitu? Nggak tahu, bisa nanti di sini dekat. Terus apakah ada dampak positif yang diukur dari keberadaan fitur ekowisata itu Pak? Dan misalnya nih peningkatan kesadaran lingkungan atau pendukungan terhadap proyek-proyek pelestarian alam yang ada. Ya, dengan ekowisata otomatis dengan aktivitas wisata di sekitar hutan, otomatis masyarakat kan sudah mulai merubah mindset mereka. Yang awalnya Wonosobo itu pertanian murni, ya, kentang dan sebagainya, sekarang udah merubah polanya. Mulai melestarikan sekarang Wonosobo. Dulu kan main di kentang gitu. Kentang aja banyak kan, kentang itu. Sudah sekarang berubah. Jadi udah berubah, sekarang wisata ya, wisata. Wisata apa? Termasuk yang Sikunir yang bagus. Pernah ke Sikunir? Tidak. Belum, nanti kapan-kapan ke sana. Iya, yang pernah ke sana? Apa aja di Wonosobo, di Dieng? Belum pernah ke Wonosobo. Belum pernah. Yang sudah? Kalau yang tadi palingan Guci saja. Guci ya. Jadi sekarang mereka mulai merubah mindsetnya. Jadi dari dulunya pertanian, sekarang ke wisata. Jadi dia buka lapak, warung, ikut dalam bentuk kerjasama wisata. Membuka iya, lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Jadi merubah pola mereka. Jadi dari pertanian ke pelestarian ke alam sekarang. Kalau nggak dijaga kan mereka juga nggak akan datang tamunya. Iya. Masa lihat kebun terus. Jadi bosan ya, Pak? Bosan. Nanti tetap untuk biar lebih indah kan dikasih tetap ditanami nanti. Iya Pak, untuk coba mungkin Bapak dapat membagikan beberapa strategi yang menjadi fokus perhutani dalam mengembangkan bisnis pada tahun 2024 Pak. Kalau bisnisnya saya yakin masih hampir sama dengan tahun kemarin. Oh masih sama ya? Hampir sama. Seperti apa ini, Rahasia dong. Rahasia, Strateginya tetap kita mengembangkan bisnis yang memang ramah lingkungan. Ini yang masih dalam isu adalah carbon trade ya, perdagangan karbon. Gimana daya serap pohon ini kan yang bisa nyerap karbon yang ada di luar itu kan, di luar maksudnya di bebas ya, kayak dari bahan bakar yang bisa nyerap hanya pohon. Pohon itu menyerap karbon yang dikeluarkan oleh pabrik, polusi udara yang dari kendaraan itu yang menyerap pohon sebenarnya. Makanya sering ditanami pohon di sekitar jalan, itu fungsinya sebagai penyerap karbon. Nah, karbon ini nanti mungkin akan dihargai oleh dunia internasional. Jadi kita tidak usah nebang pohon lagi, udah dibayar istilahnya. Silahkan kompensasinya berapa untuk kan karbon kan nggak tahu nanti nilainya berupa apa nanti. Apa perluasannya, apa asetnya nanti yang dinilai oleh luar, bahwa kita bisa mengamankan perubahan iklim dengan perdagangan karbon saja. Oh, itu strateginya. Iya sedikit, nggak tahu nanti strategi ke depan. Nanti bisa dibicarakan lagi. Nah, tetap ya ekowisata tetap ke depan lah nantinya, non kayu itu lebih untuk kelestarian hutan lebih baik.
saya kira. Kalau untuk harapan Bapak yang utama pada perhutani dalam mencapai kemajuan yang lebih maju itu seperti apa, Pak? Dan serta bagaimana keterlibatan aktif dengan masyarakat yang diharapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hutan, Pak? Ya, yang jelas yang pertama memang tadi ya, ekowisata jasa lingkungan lah yang dikuatkan. Karena memang peran masyarakat lebih kuat di situ. Karena untuk menjaga tadi bagaimana keberlanjutan hutan ini, biar anak cucu kita masih melihat hutan kita. Jasa lingkungan yang dikuatkan dengan ekowisata, kemudian dengan finishing product tadi industri, jadi lebih memberikan nilai tambah bagi kayu yang tadi tidak hanya sebatas kayu gelondongan yang kita jual, mungkin sebagai finishing product. Jadi sudah bentuknya sudah rank, usuk, itu sudah bentuk furniture, jadi sudah lebih menekankan tidak lebih efisien lah nanti dalam. Jadi kebutuhan masyarakat itu berapa, kita bisa mengukur dengan itu. Nanti bisa kebutuhan, oh masyarakat ini stagnan produk kayunya, berarti harus di rem. Gitu. Jadi biar hutan masih lestari nantinya. Iya, benar. Dan masyarakat juga berperan dalam hal tadi ekowisata tadi, itu akan lebih bisa menjaga konsistensi hutan di Pulau Jawa ini khususnya. Jadi masyarakat itu dapat manfaat banyak sebenarnya dari adanya ekowisata. Mungkin mereka bisa membuka lapangan pekerjaan, menambah penghasilan dari adanya ekowisata yang dibuat oleh perhutani. Selain itu juga agroforestry sama. Masyarakat juga berperan di situ karena agro di seluruh Jawa juga. Karena mau tidak mau Perum ini kan namanya perusahaan umum, jadi tetap ada sosialnya tetap kita jaga. Jadi peran masyarakat ini juga mereka juga bisa nanam jagung, tapi tetap dengan pola tanam yang memang kita atur ya. Jadi di sela-selanya ada kopi. Ada. Selain itu apa lagi ya Pak? Ini banyak sekali ya Pak. Kapulaga ada kunyit, ada empon-empon lainnya lah kayak orang juga ada. Jadi yang tanaman-tanaman di bawah tegakan itu rata-rata masyarakat memanfaatkan itu. Selain ada yang kerjasama juga, ada yang memang murni dari masyarakat juga ada. Jadi banyak sekali yang. Ya, jadi memang perhutani hadir di Jawa ini memang sebagai sebagai namanya hutan itu kan alas, sebagai dasar ekosistem yang ada di sini itu semua membutuhkan hutan. Mungkin nilainya lebih besar dari kayu yang kita hasilkan. Oh, dari ekowisata tuh lebih besar. Ekowisata dan agro. Oh, karena masyarakat itu kan nilainya sangat tinggi, kita memberikan sumbangan pangan, ketahanan pangan nasional juga kita menanggung itu di situ. Jadi semuanya dapat. Makanya kayak Prodadi Gerobokan itu kan juara nasional ketahanan pangan itu dari mana? Dari hutan semua. Banyak kan tambahannya. Luar biasa. Ketahanan pangan jagung, ketahanan pangan yang lain ya, kentang, ada bawang merah, ada tebu. Oh, ada tebu juga. Kita juga ada tebu juga. Banyak sekali ya Pak ternyata. Iya, sumbangan untuk ketahanan pangan. Memang ya instruksi Bapak Presiden langsung ke kita. Jadi banyak sekali dari manfaat, terus adanya dari agrowisata, ekowisatanya, sama dari kayunya. Itu semua termanfaatkan dengan baik. Yang terakhir dari oksigennya. Oh, ada oksigen. Oh iya, oksigennya itu paling penting ya Pak. Kalau nggak ada oksigen gimana? Nah ya kan kita mengeluarkan oksigen, dia juga menyerap karbon, mengeluarkan oksigen. Jadi ngasih kurang baik aktif gimana? Sangat baik kan? Iya, baik sekali. Makanya kita jaga pohon. Satu pohon itu hampir 22 orang kebutuhan oksigen itu. Mengcover. Pohon itu penting. Makanya udaranya agak sejuk itu karena oksigennya banyak. Mungkin Bapak ada kata-kata untuk masyarakat gitu apa untuk melindungi pohon? Ya karena pentingnya hutan bagi masyarakat, kami mengharapkan memang masyarakat berperan aktif untuk menjaga hutan ini tetap lestari. Jadi memberikan akses edukasi yang positif seperti ini kan luar biasa. Saya terima kasih sekali ini bisa menyampaikan bahwa bagaimana hutan ini berperan sebagai paru-paru dunia dan sebagai penekan dari perubahan iklim. Jadi sangat penting karena kita mau hidup selamanya. Katanya begitu kan? Iya, seperti itu. Kalau tidak ada sehat selamanya kan gitu loh. Kita nggak ada. Jadi dari semua dari aplikasi toko perhutani ini sebenarnya yang inti cuma satu, yaitu adalah hutannya yang harus lestari, dijaga. betul. Karena tanpa hutan kita tidak akan adanya oksigen. Iya betul. Juga tidak ada tokonya. Tidak ada toko. Benar, kalau tidak ada toko nggak bisa ya Pak. Iya betul. Oh ya Pak,
Untuk mengakhiri ini kita juga punya jargon, Pak. Apa itu? Jargonnya itu kayak kalau perhutani terus hijaukan negeri. Iya. Mungkin nanti kita bisa sama-sama Pak ngomong. Iya, monggo. Oke. Kita mulai ya Pak. Iya. Perhutani Terus hijaukan negeri. Mungkin dari itu sesi podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.